لنا فتوح العارفين يفقهنا بالدين وتجعلنا sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وحسن الخاتمة مع اللطف والعفو والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamul atamanil akmalani ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-mayamin wa man tabi'ahum wahtada bihadihim min yaumina hadha ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma hdina qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma hdina qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad. Warzuqna fahman nabiyyin وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة الله المقربين وافتح لنا فتوح العارفين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Alhamdulillah, syukurlah, ma'asyarul hadirin, ma'asyarul muslimin, rahimakumullah, segenap jamaah Majlis Ta'lim Darul Mustafa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang hadir, yang gaib, selalu Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, luaskan rezekinya, Allah tetapkan iman Islamnya dan ijabahi semua niat hajatnya, dan mudah-mudahan kita selalu dibimbing dengan taufik, hidayah, inayah serta keridhaannya, dipelihara dari segala macam musibah, bencana, bala, malapetaka dan semua dosa-dosa serta kemaksiatan. Mari hadirin, pada malam yang penuh barakah ini kita lanjutkan masih dalam kitab fikih Al-Muqaddimatul Hadramiyah karangan Al-Imamul Allama Al-Harith bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Bakar bin Muhammad Al-Qahtani As-Sa'di Al-Mujhidi Al-Hadrami At-Tarimi, yang mana kitab ini disyarahkan oleh Imamul Allama Al-Faqih Al-Muhakkik Sa'id bin Muhammad Ba'ali Ba'shin Ad-Dawani Al-Hadrami Asy-Syafi'i dalam kitabnya Busyral Karim bi Syarhi Masail At-Ta'lim. Nafa'ana Allah bihima wa bi ulumihima wa bikum fid darin amin. Masih dalam pasal yang ke-27 tentang lil mustahadah, mengenai wanita yang mengeluarkan darah istihadah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa adam an-naf'a bihi wa bi ulumi wa bikum fid darin amin wa bihi laiqal radhiyallahu an wa radhiyallahu ankum. Wal mustahadatu taghsilu farjaha thumma taghshuhu illa idza ahraqa haddam aw kanat sha'imatan fa illam yakfiha yakshfiha tu'assibu bi hirqatin thumma tatawadda'u aw fatatayammamu fil waqti wa tubadiru bis shalah. Sedikit tentang hal darah istihadah yang dialami oleh wanita. Wanita yang mustahadah artinya yang mengeluarkan darah penyakit, ini namanya beda dengan wanita yang mengeluarkan darah haid. Kalau darah haid itu darah yang memang bukan penyakit, darah bersih ya.
yang sudah ditetapkan Allah setiap banat Adam, anak-anak perempuan dari kaum wanita dari Bani Adam. Itu wanita yang mustahadhah mengeluarkan darah penyakit ini biasanya wajib membasuh kemaluannya, kemudian menyumpalnya dengan kapas, ya, taksuhu, ya, kemudian dia kumpalnya dengan masa illa idza ahraqa haddam, ya, atau semisalnya selain kapas atau apa di kehormatannya situ, kecuali kalau sumpalannya tadi itu membuat panas, ya, seperti membakar dalam kehormatannya, maka boleh tadi itu kata ulama salihun dicabut sumpalannya, cuman dibersihkan, ya, sebelum dia ini sholat, sebelum dia ini diperintahkan menjalankan sholat, dan itu pun jangan langsung adzan, jangan langsung adzan sholat. Jadi pas begitu mau melaksanakan sholat baru dia bersihkan dulu, ya kan? Au kana shaimatan, atau dia dalam posisi puasa. Makanya kalau puasa kan nggak boleh memasukkan sesuatu ke dalam lubang dari anggota tubuh, ya kan? Fa illam yakfiha, kalau seandainya dengan penyumpalan tadi itu nggak cukup, masih mengeluarkan darah, maka tu'assibu bihirqatin, itu harus disumpal juga dengan yang namanya kain, ya, biar lebih rapat lagi, ya, nggak sampai berceceran darah yang keluar dari kehormatannya. Nah, setelah disumpal dengan rapat, udah bersih, maka dia dianjurkan wudu, ya, tsumma tatawaddau, atau kalau nggak ada air boleh tayammum, au tatayammamu fil waqti, di waktu itu juga, waktu segera, nggak boleh nunggu lama, ya. Wa tubadiru bis shalah, lalu dianjurkan bergegas melaksanakan sholat, artinya masih bersih-bersihnya itu, sebagaimana niatnya kemarin yang sudah diajarkan, kayak orang lagi berwudu, nawaitul wudu'a listibahatis sholat. Jadi karena kondisi dia ini selalu keluar darah istihadhah, maka wudunya itu dengan niat seperti itu. Setelah dia bersih, waktu sholat keluar di tengah-tengah sholat, nggak apa-apa, ya. Itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kondisi seperti itu nggak memungkinkan bagi wanita ini terus wudu, ya kan. Wa in aqarat li ghairi maslahati shalah, kalau dia tadi menunda waktu sholat, dilama-lamain, tapi tujuannya bukan karena maslahat sholat lamanya. Kalau karena maslahat sholat, pas dia sudah bersih, tiba-tiba imamnya masih sholat sunnah, ya menunggu, itu masih nggak jadi masalah, ya kan, karena masih ada maslahat sholat yang kaitannya sama imam yang lagi melaksanakan sholat, ya. Maka kalau dia menunda-nunda bukan karena masalah sholat, seperti dia makan dulu, ngopi dulu, ya kan, ngobrol-ngobrol yang lama sampai waktunya lama terus keluar lagi, nah dalam posisi seperti ini ista'nafat, dia harus mengulang lagi membersihkannya, mencabut lagi balutannya tadi itu. Kalau mungkin dia orang sekarang sudah nggak pakai balutan, pakai apa itu namanya, softtek atau apa, dia harus bersihkan dulu lagi karena udah lama. Wa tajibut thahara, wajib dia bersuci lagi, ya. Wa tajdidut ta'sib, dan juga menggunakan pembalut yang baru lagi, ya. Pembalutan yang baru lagi karena udah lama nggak langsung sholat. Dan itu likulli fardin, setiap kali sholat fardu, kayak gitu. Yang dimaksud fardu ainin, fardu ain yang wajib, ya. Nah, adapun kalau dia mau sholat sunnah berapa kali dalam posisi seperti itu nggak apa-apa, paham, ya. Setelah dia sudah bersih, tiba-tiba dia sholat keluar, terus dia lagi ini sudah selesai salam masih keluar, terusin sholat sunnah itu nggak apa-apa, ya kan. Tapi kalau fardu ain nggak boleh, selesai assalamualaikum tiba-tiba mau sholat lagi fardu ain, wudu lagi karena sudah keluar tadi itu. Karena fardu ain, setiap fardu ain mesti ganti itu, bersih dulu, ya kan. Karena ini likulli fardin, setiap satu kali fardu ainin, ya, ainiyin. Begitu juga kondisi orang yang salisul baul, wasalisul baul, laki-laki umpama yang sering keluar air seni, ya, wasalisul madi, dan laki-laki atau perempuan yang selalu sering keluar madi, ya. Madi ini cairan yang keluar dari kehormatan sebelum dia hubungan sperma umpama, atau madi, madda, orang yang sering keluar madinya gitu. Itu juga hukumnya sama seperti wanita istihadhah gini. Dia harus dibersihkan sebelum dia tadi itu sholatnya. Sudah bersih tiba-tiba sholat keluar madinya, nggak apa-apa, tapi tetap pakai tadi itu pembalut supaya nggak sampai nanti netes ke mana-mana. Wal wadi, atau laki-laki atau wanita yang selalu mengeluarkan wadi. Wadi itu kayak cairan yang keluar adalah gara-gara sering kerja keras atau sering keluar kayak begitu.
maka itu hukumnya mithluha, sama seperti wanita istihadah. Dibersihin dulu sebelum sholat, ya, dibalut, ya, disumpal, itu apa namanya itu, lubang kehormatannya agar jangan sampai nanti apa tercecer. Wa aqallun nifas. Nah sekarang masa nifas. Nifas itu wanita yang habis ngelahirin keluar darah nifas. Itu namanya darah nifas. Minimalnya masa nifas ini cepatnya, paling cepatnya itu lahdhatun, sesaat. Tiba-tiba udah nggak kayak Sayyidatina Fatimah itu nggak ada keluar darah nifas, masya Allah, ngelahirin anak suci, nggak pernah haid, wanita suci, ya. Nah ini salah satunya. Wa aqallun nifas lahdhatun, ya, cuma sesaat keluar. Wa aktsaruhu sittuna yauman. Tapi paling lamanya wanita nifas ini habis ngelahirin 60 hari paling lama, nggak lebih dari 60 hari. Tapi umumnya yauman wa ghalibuhu arba'una yauman. Paling umumnya atau paling ya biasanya itu 40 hari udah berhenti kalau darah nifas habis ngelahirin itu. Nah orang yang posisi keluar darah nifas itu hukumnya sama seperti wanita lagi keluar darah haid. Hukumnya nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak boleh tawaf, ya, megang Quran, ya, itu udah libur semuanya itu. Dan tidak ada wajib mengkodok. Ya kalau orang haid kan nggak wajib kodok sholat, tapi puasa wajib dikodok, ya kan? Kalau nifas nih, nifas itu kan nggak selamanya orang mesti keluar kalau lagi ngelahirin aja kan. Nah tapi kalau darah istihadah tetap sholat walaupun dia keluar, karena dia bukan di masa-masa haid, keluar darah istihadah ini. Nah itu wajib sholat, hanya dibersihkan kayak tadi itu hukum-hukum. Wa yahrumu bihi ma yahrumu bil haid. Haram bagi wanita yang lagi nifas apa-apa saja yang diharamkan dalam keadaan haid, ya, itu semua tadi tuh. Nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak boleh tawaf. Tawaf itu harus suci. Laki-laki aja kalau batal mesti ngulang lagi, ya kan? Nah itu salah satu yang tawaf. Itu hukumnya harus suci dari haid, dari hadas besar, hadas kecil. Nah sampai kemarin kita pembahasannya ini watajibu taharah. Wajib, ya, wanita itu bersuci, ya. Bersuci di sini kata ulama unasalihun watajibu taharah, dia wajib bersuci lagi kalau dia tadi itu menunda-nunda waktu, ya. Waktu dia tadi itu ingin sholat, mestinya langsung sholat, tapi ngobrol dulu, ya kan? Atau ngopi dulu, makan dulu, habis dibersihin, tiba-tiba keluar sebelum sholat, itu namanya fa'in akharat. Dia menunda-nunda waktu zaidan ala dalik, yang mana waktunya itu sudah melebihi ketentuan maslahati sholat. Mestinya ada masalah sholat, ini nggak ada masalah sholat, inti malah lama-lama, nggak boleh. Sama orang yang laki keluar salisil bul, nggak boleh lama-lama nunggunya, nggak boleh ngobrol-ngobrol dulu, ya kan, makan-makan dulu, ngopi lah, rokokan lagi, kelamaan, ngabisin waktu, akhirnya keluar. Nah kalau udah keluar gitu tuh, dia hajis harus apa? Tajibut taharah, ngulangin lagi sucinya, wudunya, bersihin lagi kehormatannya, ya kan? Wa tajdidul asbi, dan mengganti lagi dengan pembalut yang baru. Membuat tadi itu yang disumpal itu kan udah darahan semua, udah darahnya semua itu pembalutnya, dibersihin lagi, ganti yang baru, ya. Dibersihin lagi sampai bersih, langsung wudu, terus langsung sholat, ya kan? Wa illam yazul an mahallihi wa ghairi dalik, meskipun ia belum bergegas belum bergeser dari tempatnya. Mama nih, dia ngobrol tapi ngobrol di situ, di tempatnya doang. Tahu-tahu keluar lagi, nah dilama-lamain. Tetap harus wudu lagi, walaupun belum berkemana-mana, di situ doang masih nggak boleh dilama-lamain, ya kan? Kecuali kalau dia nunggu sekedar apa? Ada kaitan dengan masalah sholat. Biasanya itu apa? Waktu sholat tinggal berapa detik lagi nungguin, berapa menit, ya kan, sholawatan sebentar, tahu-tahu langsung sholat. Nah, nggak jadi masalah. Itu ada kaitan dengan masalah sholat. Kalau nggak ada kaitan masalah sholat, nggak boleh dilama-lamain, ya kan? Nah ini mimma marra, sebagaimana yang sudah diceritakan tadi yang di atas, ya, wa ghairi dzalika, dari hal-hal yang lain yang sudah disebutin, nggak boleh dia bikin lama. Atau dia sempat ketiduran sebentar, nggak boleh. Itu namanya bukan urusan masalah sholat, pakai santai-santai, walaupun duduk di situ di tempat yang nggak berubah. Tetap kalau dia masih keluar, wajib mengulangi toharonya dan mengganti dengan pembalut yang baru. Nah ini.
Dan itu dia harus ganti toharo walaupun sekarang belum, mohon maaf ya, belum kotor, ya kan? Tiba-tiba dia salisil bul atau dia keluar darah istihadah, itu likulli fardin ainiyin. Setiap satu kali sholat fardu harus kayak gitu. Karena posisinya dia dalam kondisi kena musibah, sering keluar darah istihadah. Dia harus ngulang lagi toharonya dan mengganti dengan pembalut yang barunya. Fardin aini, artinya dimaksudnya ini setiap sholat fardu ain, duhur, asar, maghrib, isya itu yang wajib. Atau walau nadron, ente nadar, ana dapat rezeki, ana mau sholat apa wajib, ana mau sholat apa, mau nadar sholat 2 rakaat, itu namanya sholat sunnahnya jadi wajib. Nah posisi sholat wajib itu walaupun dia habis sholat duhur tadi wudhu lagi, ya kan, karena setiap satu kali fardu. Nah, nadar itu fardu hukumnya. Karena itu nadar, wajib kan, dibayar kan. Nah, jadi wajib lagi membersihkan lagi kehormatannya dan wajib toharo. Itu posisi seperti orang kalau tayamum. Tayamum itu walaupun belum batal, duhur tayamum lagi. Karena setiap satu kali fardu tayamum. Paham ya? Setiap kali satu kali fardu, wajib satu kali tayamum. Walikulli hadatsin ghairi hadatsi haddaim. Dan setiap kali hadas, selain hadas yang sudah terus menerus tadi itu, istihadah, salisil bol, apa, keluar angin, ya kan, atau inti tidur, selain hadas apa aja, ya wajib ngulang lagi toharonya. Karena setiap hadas kan batal wudu kan wajib apa, wudu lagi kan. Jangan kena orang yang ada salisil, yang nggak ada salisil bol aja hadas wudu lagi, ya kan. Apalagi yang ada ini hadas daim, yang hadas yang terus menerus kayak tadi itu salisil bol, istihadah, jadi wajib mengulang hadasnya. Walaha ma'al fardi masya'at minan nawafil walau ba'dal waqti. Dan dia boleh melakukan amalan-amalan sholat sunnah atau amalan-amalan sunnah apapun yang diingininya bersamaan dengan amalan yang wajib, ya. Walaupun itu berkali-kali nggak apa-apa kalau sholat sunnah, ya. Tapi kalau wajib nggak boleh, ya kan. Kalau yang wajib nggak boleh, dia harus mengulang lagi dengan wudhunya dan mengganti pembalut barunya. Dan sekarang hukumnya wasalisul bol. Salisul bol tadi tuh, laki-laki atau perempuan sering keluar seni, keluar air, pipis terus, nggak ada apa-apa, keluar kencing. Jadi kemarin tuh di Masjid Al-Azhar, orang udah tua sering, dia nggak nyadar, nggak pakai ini lagi pembalut, cecer langsung. Bayang jualan netes-netes nggak nyadar ya. Lah Pak, ini kencing. Oh, basah ini kencing. Lah Allah, karpet langsung di laundry semua. Ya kan, udah gitu jalan lagi, ya mestinya kan berhenti situ biar gak kemana-mana. Wah, dia jalan terus muter-muter, wah ini jangan, netes terus, nggak sadar dia. Gimana ya kalau kayak gitu tuh, salisil itu kayak apa namanya itu, di kehormatannya itu yang biasa menahan kencing itu kayak nyelos. Udah nggak bisa nahan lagi, keluar sendiri, kalau udah kencing langsung tetes. Itu namanya salisil bul, naudzubillah. Ya mudah-mudahan selamat kita semua, amin ya. Wasalisul bul, ya. Itu salisu al-madi wal wadi. Begitu juga orang yang sering keluar madi atau keluar wadi atau sering ghaid. Ghaid itu buang air besar. Tapi terus netes-netes di belakang itu apa namanya itu, kayak kecirit orang. Ya kan, keluar terus. Ada juga kayak gitu, terus keluar. Nah yang kayak gitu hukumnya sama seperti ini. Dia setiap kali sholat mesti dibersihin. Ya, mesti pakai pembalut, jaga jangan sampai netes. Begitu tengah-tengah keluar sholat nggak apa-apa. Karena itu udah nggak bisa ditahan. Memang sudah Allah kasih ujian, ya kan. Nah, semuanya itu ada hikmahnya, ya, terbaik dibaik. Nah, ini mithluha, hukumnya sama seperti wanita istihadah. Fi jami'i ma marrah, ya, dari semua ketentuan hukum tadi itu, ya. Kalau orang kayak gitu tuh dalam kondisi seperti tadi itu nggak boleh, ya kan. Kalau dia belum suci, pegang Quran, atau dia tawaf, atau dia tadi itu segala macam yang dilarang, ya. Nah, ini wadujur hinsail, atau orang yang selalu keluar darah ngalir. Apa aja? Darah ngalir, bukan dari kehormatan, dari kakinya darah ngalir tuh, susah dibersihin, netes lagi, netes. Nah itu tetap dibalut. Begitu sudah dibersihin, langsung dibalut, sholat deh. Dalam kondisi sholat terus netes keluar, dibalut, nggak apa-apa. Paham ya? Tapi memang sudah nggak bisa ditahan tuh kayak gitu. Hidungnya keluar apa namanya itu? Mimisan. Jadi kemarin mandiin jenazah, subhanallah, sudah dibersihin, bersih, siram lagi, netes lagi sampai 5 kali.
tetap netes. Udah dalam mesin situ dia bersih, tutup, udah disumpel pakai kapas, udah dikafani, keluar di sini. Apa-apa sudah. Ya kan, sudah tengah-tengah bersih gitu kan, sudah dibersihin, disolatin, keluar, ya nggak apa-apa. Itu sudah ya daim, sudah biasa keluar terus begitu, dari mananya nggak tahu deh. Nah itu kayak gitu, itu hukumnya sudah dimaafin oleh Allah. Padahal bukan berarti dia nggak mau bersih, sudah dibersih berkali-kali, keluar terus. Nggak lama, baru berapa menit lagi keluar lagi, bersih lagi, keluar lagi, baru sudah mau dikafani, keluar. Nah, tapi kan sudah dimandiin, sudah selesai. Nah ini wadu jurhin sa'il, ini namanya jurhin sa'il, orang yang punya luka yang selalu mengalir darahnya. Ya, itu juga misluha, hukumnya sama seperti wanita istihadah fi wujubi syaddi, di dalam wajibnya pembalutan, dibalut atau dikasih kapas ditahan, ya kan. Nah begitu disolatin keluar, nggak apa-apa sudah. Kan dia kan disolatin sama seperti orang sholat, ya kan. Di tengah sholatnya keluar, itu dimaafin sama Allah. Bahkan orang meninggal, katanya ada di hadis Nabi itu, kalau sakit perut tiba-tiba dimandiin keluar darah, itu syahid. Ya, orang mati karena sakit perut keluar darah, itu syahid. Ya. Nah, kayak gini-gini nih. Tapi wajib juga dibalut, dibersihin. Wa ghaslid dam likulli fardin, dan wajib juga membersihkan darah setiap kali sholat fardunya. Ya, setiap kali sholat fardunya sudah bersihin, udah. Kalau nanti adzan lagi keluar lagi, bersihin lagi dulu. Karena setiap kali sholat fardu dia harus bersih dulu. Di tengah-tengah sholat keluar, udah dimaafin, nggak apa-apa. Nah kata-kata salisul ini ada dalam faedah dalam bahasa Arab. Kalau di bahasa salisu bil kasri, itu orangnya yang selalu keluar darah, lipis, salisul madi atau salisul dam, salisul bol. Ini yang selalu keluar, itu namanya fa'ilnya, salis gitu ya. Kalau dibaca salas bil fathi, itu masdarnya. Apa itu? Yang dimaksud di situ tadi itu air seninya yang selalu keluar, atau darahnya yang mengalir, namanya salas ya. Tapi kalau salis itu fa'ilnya orangnya. Nah, ini faedah dalam bahasa Arab. Naam salisul mani, ada juga orang selalu keluar mani. Nah, ini gimana hukumnya kalau keluar mani? Ya kan? Terus keluar mani. Tapi kalau keluar mani, yalzamuhul ghuslu likulli fardin. Setiap mau salat fardu mandi dulu. Karena harus besar kan mani kan. Mani kan harus besar. Dan dia harus disucikan dengan mandi. Al-ghuslu, bukan ghuslu. Kalau ghuslu itu dibasuh. Kalau ghuslu mandi. Nah, kalau mani kan nggak mungkin sekali berapa kali mani keluar. Minimal mani ya 2 jam 3 jam keluar. Nah, kalau dia keluar lagi mandi lagi, karena mani itu wajib mandi. Tapi kalau madi atau wadi nggak wajib mandi, cukup dibersihin, ya kan. Lalu wudhu gitu. Beda kalau dengan mani. Wah, salisul mani yalzamuhul ghuslu likulli fardin. Orang yang selalu keluar maninya, dia mengharuskan mandi setiap kali sholat fardunya. Tadi anak baru tadi duhur keluar mandi lagi, ya mandi lagi. Asar keluar mandi lagi baru salat asar. Subhanallah, ya kan? Nah sekarang wa aqallu zamanin nifas ya. Paling cepatnya wanita mengeluarkan darah nifas. Zamanun nifas itu masa keluarnya darah nifas. Apa tuh nifas? Nufas itu kalau dalam lughah bahasa Arab ad-damul kharij, ya kan, darah yang keluar awalahu qabla 15 yauman. Yang pertama kali terjadi itu sebelum 15 hari. Ya. Itu nama kata ulama dari segi bahasa, nifas itu darah yang keluar yang pertama kali terjadi sebelum 15 hari, qabla 15 yauman. Ba'da farahir rahim ya. Biasanya itu setelah rahim itu dikosongkan dari janin yang dikeluarkan. Ya kan? Itu setelah rahim dikosongkan dari janin yang dikeluarkan di rahimnya. Nanti biasanya keluar darah nifas. Ya kan? Jami'na ini ba'da farahir rahimi min jami'il walad. Dari seluruh janin itu apa saja yang dibilang janin itu, walau alaqatan, walaupun belum berbentuk sosok manusia, masih berupa gumpalan darah. Biasanya itu sebelum 4 bulan masih gumpalan darah kan? Gumpalan darah, tiba-tiba keguguran. Itu namanya darahnya darah nifas, kayak ngelahirin juga. Bahkan bisa lebih parah kalau orang keguguran, sakitnya itu lebih parah dibanding ngelahirin.
sakitnya itu, keluar darah nifas juga, ya kan? Walau mudghatan, atau dari berupa gumpalan daging. Kita punya istri pernah keguguran, udah masuk itu kelihatan kepalanya, tapi keguguran, ya kebungkus gini, ya kan? Nah, itu keluarnya darah, nah itu darahnya nifas. Biasanya setelah dikeluarkan itu dari rahimnya itu keluar, walaupun berupa alaqah atau mudghah. Kalau mudghah itu gumpalan daging, kalau alaqah segumpal darah. Fiha suratun khafiyatun, ya. Walaupun tadi itu masih berupa apa? Berbentuk sosok yang belum jelas kelihatan. Baru gumpalan daging atau gumpalan darah, tapi ini yang dokter tahu, ini bakal jadi janin. Tapi dia mati sebelum sebelum lahir, istilahnya belum waktunya, keguguran. Nah itu kayak gitu tuh keluar bersamaan darah nifasnya. Nah, darah nifas illa yusamma wiladatan, ya, karena tidak bisa dikatakan itu kelahiran illa hina idzin minan nafsi, kecuali pada saat itu terjadi dari jiwa. Biasanya itu keluarnya itu karena jiwanya seseorang keluar itu, tapi belum waktu kelahiran, belum masa lahiran. Wa huwa dam, dan itu masih berupa darah, ya kan? Idbihi giwamul hayat, karena itu yang disebut penopang dari kehidupan. Jadi sebelum manusia itu hidup itu berupa gitu dulu, ya kan? Dari sperma 40 hari jadi segumpal darah, 40 hari lagi segumpal daging. Nah sudah 3 kali 40 hari ditiup ruh. Nah di situ baru ada hayat hidup. Tadi sebelum ditiup ruh belum hidup. Begitu ada ruh gerak dia. Nah bergerak terus biasanya di perutnya orang yang hamil tuh goyang-goyang tuh, ya kan, ada ruhnya, subhanallah. Auli khurujihi akibat nafasin, atau dia keluar keluar setelah hembusan napas, ya kan? Biasanya kok keguguran istri kok ya ngeden lagi mana nih napas kalau fa awwaluhu min khurujid dam, ya, dan permulaannya itu adalah dari munculnya darah tadi itu. Dari munculnya darah, tahu-tahu lahirnya anak, subhanallah. Nah, ini yang disebut darah nifas. Wa in ta'akhkhara 'anil wilada, meskipun tertunda sehingga setelah melahirkan. Biasa juga kadang-kadang sebelum dia lahir keluar darah dulu, ada yang setelahnya, setelah kelahiran baru mengeluarkan darah. Fa zamanun naqa ba'dal wiladati yalzamuha fihi ahkamut tahirat. Nah, di sini juga masa suci, ya, setelah melahirkan itu wajib mengikuti pada hukum-hukum wanita dalam keadaan suci secara ritual. Itu artinya wajib orang-orang wanita yang suci, ya kan, ya kayak gitu setelah melahirkan harus sama, ya, walaupun dia nggak melahirkan sama. Kalau dia ini keluar darah haid, ada hitungannya kan, haid paling lamanya, ya kan, 15 hari. Tapi kalau ini mengikuti darah nifas itu paling lamanya 60 hari. Kalau dia masih keluar, tahu-tahu keluar lagi, ya tetap aja. Namanya dia tadi keluar darah nifas. Beda dengan darah istihadah. Kalau darah nifas hukumnya sama seperti haid. Dia nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak boleh tawaf, nggak boleh pegang Quran dan sebagainya. Ya kalau istihadah cuma dibersihin, nggak apa-apa sholat, pegang Quran, ngaji. Jadi masalah karena dia nggak ada hukum dia dilarang sholat, tetap melakukan sholat. Lakinnahu yuhsabu minas sitin, akan tetapi harus dihitung dengan paling banyaknya 60 hari, ya, buat wanita yang mengeluarkan darah yang namanya nifas. Tapi paling minimalnya wanita yang mengeluarkan darah nifas itu lahdhatun, sesaat, sebentar, atau bersih. Masya Allah biasanya nih, ya, yang kayak gini nih wanita bersih juga. Ma wujida minhu, artinya apapun yang ada dianggap pendarahan, ya. Mawujamin dianggap pendarahan bahwa nifasun, itu yang disebut darah nifas. Wa in qalla, sekalipun sedikit. Apa saja yang dianggap pendarahan setelah melahirkan walaupun sedikit dia dikatakan darah nifas. Wa aktsaruhu, paling lamanya wanita mengeluarkan darah nifas zaman itu masanya situna yauman, 60 hari. Enggak lebih dari 60 hari udah. Paham ya? Kalau dia 60 hari masih keluar darah, itu darah istihadah. Paham ya? Darah istihadah biasanya. Dan itu wajib sholat udah. Situna yauman wa ghalibuhu, tapi umumnya banyak-banyaknya arba'una yauman bil istiqra. 40
40 hari, paling banyaknya udah, paling lama itu 60, paling banyaknya 60 udah bersih. Dan itu bil istiqra, ya, dengan pengamatannya dulu Imam Syafi'i dengan wanita Arab. Wanita Arab ini wanita yang kadangkala paling lama mengeluarkan darah istihadah, paling darah nifas 60 hari. Makanya patokan hukum itu dihukumi bahasa orang Arab, ya. Karena Nabi orang Arab, ya kan, semuanya patokan itu dari Arab. Headnya orang Arab paling lama itu jadiin patokan. Sedangkan di bawah orang Arab itu biasanya itu di bawahnya. Di atas orang jarang. Yang sampai 60 hari nggak ada. Paling banyak orang Arab. Subhanallah, ya. Makanya Quran bahasa Arab dan sebagainya. Wa yahrumu ma yahrumu bil haid. Dan orang yang lagi mengeluarkan darah nifas itu habis ngelahirin, diharamkan apa yang diharamkan wanita lagi haid. Kayak tadi tuh, nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak boleh tawaf, ya kan, nggak boleh lagi ngaji Quran, baca Quran, megang Quran, ya kan, kecuali zikir-zikir yang sudah biasa dibaca, tapi dengan niat zikir, seperti itu kursi mau tidur, paham ya, kan baca kursi kan, nah itu niatnya zikir, haid, atau wanita nifas baca, tapi niatnya zikir, nggak boleh dibaca niat baca Quran. Li'annahu damu haidin. Kenapa kok dia disamakan seperti orang-orang yang lagi haid? Karena darah yang keluar dari darah nifas itu seperti darah haid juga, damu haid, ya. Tapi mujtami'un, yang mana terkumpul apa? Qabla nafkhir ruh. Dia itu keluar sebelum dihembusannya ruh, ditiupkannya ruh, ya. Sebelum ditiupnya ruh, ya kelahiran orang-orang dan sebagainya. Wa ba'dahu, dan kalau setelah ditiupkannya ruh, artinya hidupnya orang, keluar darahnya tadi itu darahnya tadi itu yakunu ghida al-walad, ya. Jadi subhanallah, ya. Kalau orang itu sebelum ditiup ruh keluar darahnya tadi itu dianggap darah haid, ya kan. Tapi kalau dia itu keluar setelah ditiupkannya ruh 40 hari 3 kali. 40 hari 3 kali 120 hari berarti. Nah, itu biasanya setelah ditiup ruh itu dengan 40 kali 3 120 hari ditiupkannya ruh, ya kan. Nah, di situ kalau dia keluar darahnya tadi itu merupakan nutrisi buat ngasih makan anak yang dalam perut tadi itu. Darahnya itu bisa jadi susu, bisa jadi makanan yang menguatkan tubuhnya si bayi tadi itu. Subhanallah. Ya beda, ya, karena ditiupkannya ruh. Nah, sedikit sebagai penutup ada tatimah. Tatimah di sini tambahan, ya. Yajibu 'alan nisa ta'allumu ma yahtajna min hadzal bab. Jadi wajib perempuan-perempuan itu belajar bab ini. Wajib buat perempuan itu harus belajar bab ini karena ini penting buat dia. Ya kan, harus wanita-wanita tuh diajarin nih kitab ini nih. Min hadzal bab wa ghairihi, dan selainnya apa saja yang berkaitan dengan hukum yang wajib buat perempuan, haid, nifas, ya kan, istihadah, harus belajar perempuan. Fa in kana nahwu zaujiha aliman, nah kalau dia punya suaminya itu orang alim, mengerti tentang hukum-hukum begini, perempuannya nggak tahu tentang hukum ini, lazimahu ta'limuha. Wajib suaminya ngajarin itu istrinya. Ini saya kasih tahu, ya. Kamu belajar gini. Haidnya kamu itu sekian. Kamu itu harus dikasih tahu. Walaupun dia laki nggak pernah haid, tapi kalau laki lebih tahu hukum haid, ya harus ajarin perempuannya. Jangan malu-malu istrinya, ya kan. Kalau enggak dosa kita. Dia haid sholat juga. Dia waktunya lagi ini belum haid malah ninggalin sholat, sama dosa, ya kan. Wa illa falyas'alha, kalau dia suaminya nggak tahu masalah hukum haid, istrinya juga nggak tahu, suaminya tanya sama guru-guru yang tahu kayak gini, tanya, istri saya gini gimana, nah, diajarin. Habis gitu wa yakhbirha, dia beritahukan sama istrinya, nih saya tadi kasih tahu guru gini, kamu harus kayak gitu. Oh ya, kan. Atau kalau seandainya suaminya ini pergi kemana, istrinya nggak tahu tentang ini hukum wajib, au litakhruj lita'allumi dzalik, dia keluar cari guru, ustadzah, nyari guru-guru juga yang ngerti, ya kan, tanya, nggak apa-apa nanya, ya kan, tentang bab-bab itu. Walaysa lahal khuruj li ghairi ta'allumi wajib. Buat perempuan ini nggak boleh keluar rumahnya, ya, perempuan ini kalau suami nggak boleh keluar rumahnya kecuali kalau untuk belajar yang wajib. Kayak gini nih, saya nggak tahu gimana, keluar cari guru, nggak apa-apa, nggak pakai izin nggak apa-apa kalau yang wajib, ya. Keluar cari guru, nanya, khusus keluarnya buat ngaji yang wajib, ini wajib. Atau sesuatu yang wajib, nggak pakai izin nggak apa-apa. Atau dia berangkat sendiri nggak pakai mahram, tapi
Khusus kalau dipandang situ aman, nggak ada masalah. Rumahnya kebakaran, keluar wajib nyelamatin diri walaupun nggak pakai izin, nggak boleh, ya kan? Air mati dong nggak izin. Yang wajib nggak apa-apa. Anaknya nggak ada makan, nggak ada masih makan, keluar dinyari untuk nyelamatin. Yang wajib kayak gitu nggak apa-apa. Tapi kalau sesuatu yang sunnah, walaupun mau hadir majelis taklim, mau hadir majelis zikir, salawatan segala macam, wajib izin sama suaminya, ya kan? Harus wajib izin. Atau keluarnya nggak boleh sendiri, harus ada mahramnya, suaminya nganterin, atau saudara laki-lakinya yang nemenin, atau perempuan-perempuan juga yang menjadi mahram sama dia, berapa orang yang dilihat pandang aman kalau sama dia jalan-jalan. Nah itu ada hukum-hukumnya buat perempuan, nggak kayak laki-laki ya, ada aturannya, nggak sembarangan. Karena keluarnya wanita tanpa izin suaminya dihukumi seperti orang zina. Naudzubillah. Pakai minyak wangi aja sampai tercium laki-laki lain, itu minyak wangi jadi seperti orang zina. Naudzubillah min dzalik. Enggak boleh. Ada aturan-aturan. Walaysa laha al-khuruj li ghairi ta'allumi wajibin. Min nahwi majlis dzikir, seperti dia keluar untuk datang majelis zikir. Itu semua illa biridahu, kecuali harus dengan keridhaan suaminya. Wa bi mahramin, atau harus bersama orang yang semahram dengannya. Mahram itu yang enggak apa? Yang enggak boleh kawin sama dia. Siapa? Ayahnya, pamannya, adiknya, kakaknya yang nggak batal wudhu sama dia, namanya satu mahram. Nggak boleh kawin kan, satu mahram. Nah itu boleh. Orang mau umroh harus ada mahramnya. Kalau perempuan sama perempuan mahramnya itu ada yang bilang 20 orang, 30 orang, Mas Syafi'i bilang 40 orang. Perempuan harus ada mahramnya 40. Kayak gitu. Nah ini. Au nahwihi ma'aha, atau laki-laki yang menjadi mahramnya bersamanya. In kharajat ansurin wa umranil balad, atau kalau dia keluar dari daerah-daerah yang keluar dari negerinya, itu harus pakai izin dan harus ada mahramnya, ya kan? Bi khilafil wajib, lain halnya kalau dia keluarnya untuk sesuatu yang wajib, kayak tadi nih mau ngaji bab nifas, nggak tahu hukumnya saya gimana nih, sholat apa enggak ada ngasih tahu, keluar dia sendiri nanya, boleh, ya itu nggak pakai izin. Fatakhruju lahu walau ghair ta'allumin, walaupun dia keluar tadi itu bukan untuk tujuan yang belajar, tapi untuk nyelamatkan diri kebakaran, atau anaknya mati nggak ada susunya atau gimana. Nah, itu yang wajib nggak jadi masalah. Wallahu a'lam. Walau wahdaha idza aminat, walaupun dia keluar sendirian tapi dalam posisi aman buat dirinya, ya. Wallahu a'lam. Nah insyaallah hadirin, ya sedikit ini bermanfaat. Kita telah selesaikan dari pasal yang ke-27, ya. Pasal istihadhah. Pasal istihadhah kita telah selesaikan. Insyaallah yang akan datang kita akan sambung dengan pasal bab salat, ya. Bab shalah. Insyaallah mudah-mudahan kita semua diberikan sehat afiat, panjang umur, sehingga kita bisa melanjutkan taklim kita sampai pada bab-bab yang akhir dan terus menerus dalam keridhaan cintaan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa likulli salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah.